Ya Pak, terkait kasus dengan pemblokiran ini, apakah prosedur blokir yang sudah dilakukan oleh Menkominfo itu sudah sesuai dengan cyber law yang sebenarnya berlaku di Indonesia? Ya, sebenarnya prosedur itu kan ada diatur di Permen 19 2014. Tata cara itu sudah diikuti. Apakah itu prosedurnya sudah bagus atau tidak, memang sebenarnya masih banyak kekurangan, terutama dalam proses mengevaluasi konten dari situs itu. Jadi Kominfo kan yang menentukan sendiri gitu. Tapi sudah dibuat tim panel untuk mengevaluasi konten sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa dikurangi gitu. Kelemahan mengenai pemahaman konten dengan adanya tim panel itu kan orang-orang yang ahli di berbagai bidang sehingga lebih memahami soal konten media. Kalau bicara soal konten Pak, kalau misalnya dari kasus ini apakah konten-kontennya itu kan ada yang negatif tapi legal gitu kan Pak? Apakah kalau dari kontennya sendiri menurut Bapak sudah layak untuk diblokir atau sebenarnya ada alternatif lain? Nah, sebagian sih memang harus diblokir ya, terutama yang situsnya ada tata cara membuat bom, ada ajakan-ajakan jihad, jihad dalam arti berperang ya, bukan jihad dalam arti kebaikan gitu. Ada yang siar kebencian terhadap kelompok lain, agama lain, memang itu perlu. Nah, karena harus ada damage control, dampak negatifnya harus dikendalikan. Tapi ada beberapa yang salah blokir kan, kayak Hidayatullah itu mungkin merasa over blokir lah, salah blokir. Harusnya tidak perlu. Nah, karena itu tidak mengajarkan kekerasan gitu. Yang berbahaya aja semestinya, minimalis lah gitu. Kalau udah terjadi pemblokiran kayak gini untuk beberapa situs seperti Hidayatullah yang sebenarnya kontennya itu negatif tapi legal, kira-kira antisipasi perlakuan yang seharusnya diberikan oleh Menkominfo kepada segera dinormalisasi dan rehabilitasi nama baiknya. Mungkin Kominfo perlu membuat surat menyatakan bahwa itu tidak terkait terorisme dan tadi kesalahan pemblokiran. Tapi kan tidak ada salahnya pemerintah minta maaf ya. Tadi kan udah ada itu Pak untuk pemblokiran situs. Saya rasa ini kurang efektif karena nggak akan menyebabkan efek jera, bahkan mungkin ada domain yang bakal dibuat lagi. Kira-kira aturan apa yang lebih efektif dibandingkan pemblokiran situs itu sendiri? Nah, sebenarnya sih lebih efektif kalau infrastruktur teknologinya aja membuat akses terhadap situs-situs yang berisi kekerasan dipersusah. Domain bandwidth aksesnya dibuat lambat dan lain, lebih efektif itu sebenarnya dibanding pemblokiran. Nah, pemblokiran seperti itu. Baik Pak, udah cukup. Ya.